Mulai sekarang, harta keluarga Pratama jadi milikku. Kamu kenapa? Kenapa begini padaku? Rizky, tahu nggak ibumu mati gimana? Aku suruh orang menodainya, makanya dia bunuh diri. Dasar wanita kejam. Aku akan habisi kamu. Dan ayahmu, saat ibumu sekarat, dia titipkan aku ke ayahmu. Ayahmu juga kubunuh. Ku habisi kamu sekarang. Kalian memang pantas menerimanya. Keluarga Pratama terlalu bodoh. Bodohnya pantas mati. Mati kau! Kalau bisa diulang, aku takkan melepaskanmu. Aku takkan melepaskanmu. Rizky, akhirnya kamu sadar. Demam sehari semalam. Ibu takut sekali. Ibu, ada apa ini? Bukannya aku di rumah sakit? Rumah sakit? Tahun 1997, aku terlahir kembali 20 tahun lalu, menjadi anak kecil. Rizky, kamu kenapa? Ibu, aku tak apa. Melihat ibu masih hidup, aku sangat senang. Bocah nakal, kamu bilang apa? Jangan sumpah ibu begitu. Tunggu, ibu masak makanan enak. Ya. Kak Rizky, kamu gimana? Indah, kamu. Tante bilang kamu koma 2 hari. Kak Rizky, kok nangis? Adik Indah, aku tak apa. Di kehidupan lalu, Indah dijual ke keluarga. Saat dia dewasa, orang tua angkatnya memaksanya nikah sama kakek 60 tahun. Dia rela mati, minum racun, lalu lompat ke sungai. Kak Rizky, jangan nangis. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti jadi istrimu. Di hidup ini, aku pasti melindungi kamu dan keluargaku. Takkan hidup tanpa tujuan. Aku takkan biarkan siapapun menyakitimu. Kak Rizky, kamu mikirin apa? Aku mikirin banyak hal. Indah, kamu mau seumur hidup tetap di sisi Kak Rizky? Mau. Kalau gitu nanti kita takkan pernah pisah ya. Ya. Untuk merayakan pemulihanmu, ayah khusus belikan mainan ini. Ini terlalu kekanakan. Bukannya ini mainan yang paling kamu mau? Aku sudah tak tertarik. Ayah lagi beli saham kan? Ya, jangan beli teknologi Nusantara, harus beli energi mandiri. Seingatku di kehidupan lalu, ayah beli penuh teknologi Nusantara. Akhirnya rugi total. Energi mandiri di tahun 1997, saham terkuat 10 kali lipat. Dasar bocah nakal, kamu juga ngerti saham. Ayah harus dengerin aku, kalau enggak aku mogok makan 3 hari. Ya, oke. Ikut kamu aja. Iya, ayah ngerti. Ya, oke. Ayah beli sekarang.
Ibu mau kemana? Adik Tante Sri tertabrak mobil. Ibu mau ke rumah sakit. Ibu mau bayar dulu biaya medisnya. Sri Wulandari. Wanita sialan ini bikin masalah lagi. Bu, Tante Sri baru bilang padaku, biaya medisnya pacarnya sudah bayar. Pacar? Tante Sri mana punya pacar? Bu lupa ya, yang di toko sebelah Tante Sri Paman Hendra itu. Mereka lagi pacaran. Bu jangan ikut campur. Oh gitu. Ya sudah, ibu nggak ke sana. Dasar bocah nakal. Kok kamu tahu semuanya? Tentu saja. Orang itu juga bukan orang baik. Di kehidupan lalu, kalau ibu tak bantu Sri, dia takkan bisa lepas darinya. Indah, calon istriku, ayo kita jalan-jalan. Ya. Bocah nakal ini, masih sekecil ini, sudah cari calon menantuku. Lebih baik dengarkan anak ini saja, coba saja. Ini dunia tahun 1997. Aku benar-benar kembali. Aku benar-benar kembali. Itu dia. Dewi Pratama, Sri, kok kesini? kok kamu tega nggak bantu? Aku cuma pinjam 8 juta, kan nanti aku bayar. Kok kamu terus menghindar? Padahal kita kan sahabat. Kok kamu bisa begini? Pinjam dikit kayak mau mati. Rizky bilang padaku, pacarmu sudah bayar biaya medis. Pacar? Mana aku punya pacar? Anak nakal, nggak mau belajar. Ngomong ngawur kok kamu percaya? Tante, kok bilang aku ngomong ngawur? Waktu itu aku jelas lihat Paman Hendra membayar biaya medisku. Maksudmu Hendra? Iya brengsek, dasar binatang. Sri, dia apain kamu? Kamu juga brengsek kan? Kamu diusik dia, memang pantas. Tante, kapan Tante nikah sama Paman Hendra? Kalau belum nikah juga, perut Tante bakal kelihatan. Sri, kamu hamil? Wah, selamat ya. Kapan kalian nikah? Dari mana dia tahu aku hamil? Kalau kabarnya tersebar, gimana aku mau nampang? Aku enggak, belum hamil kok. Jangan dengar Rizky ngawur. Rizky, kamu ini, cepat kerjain PR. Sri, kok kesini? Budi. Aduh, Pak Budi, sudah pulang? Aku jalan kurang hati-hati, sampai ke Seleo. Sri, kamu gak apa-apa? Ternyata wanita ini sudah mengincar ayahku sejak saat ini. Kamu gak apa-apa? Bocah sialan, kamu ngapain di sini? Rizky, buang tongkatnya. Kok kamu tega ke Tante Sri? Katanya kaki terkilir dipukul tongkat langsung sembuh kan? Lihat, ada satu kaki yang sembuh kan? Sri, kakinya sudah sembuh. Iya, lihat aja ajaibnya. Ternyata sembuh. Budi, pas dirawat uangku. Ayah. Tante pinjam 8 juta. Mana ada uang sebanyak itu? Meski kita tak banyak uang, tapi 8 juta. Ibu lupa, uang sekolahku belum dibayar. Itu uang sekolahku. Aku masih ada. Ayah, ibu, kok bisa begini? Paman Hendra bayar biaya rumah sakit Tante. Mereka lagi pendekatan. Kalian malah bikin kacau. Kalau merusak hubungan mereka gimana? Kamu
Aduh, Tante pulang dulu. Tenang saja. Urusan keluarga Tante, kami takkan diam saja. Rizky, Budi, Dewi. Apa aku kena setan hari ini? Bocah sialan, aku pasti akan membalasmu. Kamu kenapa sih? Kok kamu tega mengusir Tante Sri? Ibu, Tante Sri dibantu Paman Hendra. Mereka bisa urus sendiri. Jangan bikin kacau. Tapi kamu tak boleh begini. Ibu, aku mau sekolah di kota. Butuh banyak uang. Ini. Ibu tak tahu. Saat ibu tak ada, Tante Sri terus menggoda ayah. Pas ibu nggak ada, Tante Sri terus godain ayah. Kok kamu tahu? Lihat dia tadi. Kayak terseleo nggak? Itu jelas sengaja mau jatuh ke pelukan ayah. Istilahnya apa ya? Perempuan caper. Beneran? Beneran. Nah, saham yang kamu suruh beli tadi beneran naik maksimal. Besok kita jual sedikit. Tunggu sampai naik 10 kali lipat baru bisa dijual. 10 kali lipat? Saham ini bisa naik 10 kali lipat? Tentu saja. Rizky, kalau saham ini beneran naik 10 kali lipat, nanti ayah main saham. Ikutin kamu. Tenang, asal ikutin aku. Aku jamin ayah hidup enak. Tapi aku tegaskan, ayah nggak boleh salah. Salah apa? Tentu saja kesalahan pria pada umumnya. Ayah cuma boleh punya ibu. Aku, Budi Pratama, seumur hidup cuma punya ibumu sebagai istri. Dan juga jauhi Sri Wulandari. Sri? Mana mungkin aku sama dia? Ibu, jaga suamimu baik-baik. Lihat Tante Sri, tiap lihat ayah, matanya melotot. Ayah itu saham andalan. Mana mungkin Tante Sri? Ibu, Tante Sri, dia beneran naksir ayah. Pernah dia peluk ayah erat, sangat erat. Ayah nggak tolak. Pernah dia peluk ayah erat. Ayah tak menolak. Maaf ya. Kalau tak memfitnah ayah, ibu takkan waspada. Tak apa, coba ayah sesekali. Aku difitnah. Kapan itu? Aku tak pernah sentuh dia. Rizky, jangan asal bicara. Budi, masuk ke dalam. Bocah nakal, Budi. Aku datang, nanti ku hajar kau. Aku tidak, aku sungguh tidak. Masih bilang tidak. Rizky sudah melihatnya. Sayang, aku sungguh tidak. Aku salah, aku minta maaf ya. Di hidup ini, keluarga kita harus bersama. Di kehidupan lalu, selain mengganggu Sri, Hendra juga merusak seorang gadis. Dia ditangkap dan dieksekusi. Sejak itu, Sri terus mengganggu ayah. Aku tak boleh biarkan gadis itu celaka. Sepertinya malam ini, aku harus menolongnya. Ngapain kamu? Aku udah lama ngawasin kamu. Pakai baju seksi gitu. Kamu lagi butuh cowok ya? Tolong. Biar aku bikin kamu puas. Memang cantik juga. Diam kamu. Kalau teriak lagi, kubunuh. Tenang. Asal kamu nurut sama aku. Aku bikin kamu puas banget. Kulit yang mulus, beneran cantik. Biar aku cium. Aku udah lama nunggu. Akhirnya ketangkap juga. Biar kamu nanti nggak bisa jadi pria lagi. Kak Laras, kamu nggak apa-apa?
Kak Laras, biar ku antar pulang. Makasih, Adit. Kak Laras, kalau nggak ada apa-apa, aku pamit dulu. Tunggu. Kamu baru selamatkan aku. Aku belum balas budi kamu. Sayang, ini hadiah buat kamu. Tumben, ini buat apa? Lagi senang aja hari ini, sekalian ngerayain. Senang. Kenapa kamu senang banget? Berkat kamu. Udah ngelahirin anak sehebat dia. Rizky, kenapa? Rizky itu luar biasa. Saham yang dia suruh jual, harganya anjlok. Saham yang dia suruh beli, harganya melonjak. Kirain ada apa? Kamu senang banget ya? Aku kasih tahu ya, saham ini untung besar. Bisa beli banyak rumah. Kita kaya. Kakak cantik banget. Adik nakal, mulutmu manis banget. Untung aja kamu nolongin kakak hari ini. Kalau enggak, kalau nanti butuh bantuan, bilang aja. Kakak bisa penuhi semuanya. Kak, sepertinya kakak bukan orang kota Satria kan? Aku bukan orang kota Satria. Ayah ibu aku berbisnis di kota Satria. Di kehidupan lalu baru tahu dari koran. Kakak ini adalah putri pengusaha kaya. Tapi nasibnya buruk, mati di kota Satria. Kak, boleh pinjam uang sedikit? Boleh, mau pinjam uang buat apa? Aku mau buat dana investasi. Untung dari dana ini kita bagi dua. Gimana? Sekarang tahun 97. Revolusi internet baru datang. Di mana-mana ada peluang. Dana investasi. Kamu ini masih anak kecil. Kak, Raden muda jadi Perdana Menteri di umur 12. Aku sudah besar. Percayalah, aku bisa bantu kakak dapat uang. Oke. Kakak ini kamu yang selamatkan. Suruh kakak apa saja, kakak akan lakukan. Makasih, Kak. Entah kenapa, Rizky masih kecil. Tapi punya kematangan di luar usianya. Hendra, kamu kenapa? Hendra? Sakit. Siapa sih yang ganggu urusanku? Jalang. Aku takkan melepaskanmu. Indah, kenapa terus sembunyi di belakangku? Panas banget. Jangan-jangan kamu demam. Bang Rizky, tadi pas di sekolah, mereka semua mengejekku. Ada yang nindas kamu. Enggak, Terus mereka bilang apa? mereka bilang aku calon istrimu. Mereka benar kok. Kamu itu calon istri Kak Rizky. Kenapa? Nggak mau? Bukan begitu tapi... Nggak apa-apa, biarin aja. Kalau ada yang ganggu kamu, bilang ke aku. Biar aku pukul mereka. Iya, Indah, aku akan terus menunggu kamu dewasa. Kamu satu-satunya istri seumur hidupku. Ini telur teh buatmu dari Tante Dewi. Cepat makan ya. iya, makasih Tante Dewi. Aku sudah lama tidak makan telur teh selezat ini. Indah, Kak Rizky tidak ganggu kamu kan? Enggak, Kak Rizky sangat baik padaku. Ayah, ibu, Indah calon menantu kalian. Jaga dia baik-baik. Jangan sampai dia kurus. Masih kecil sudah bawa pulang menantu. Hebat juga kamu. Indah juga setuju kan? Iya, aku nurut Kak Rizky.
Kalian gak tahu, nanti cari istri itu susah. Lihat, sekarang gak usah repot kan? Rizky, kamu masih kecil. Kamu jangan melakukan hal-hal itu ya. Tenang ayah ibu, aku tahu batasnya. Aku akan menunggu Indah dewasa. Syukurlah kamu tahu batasnya. Ayo Indah, makan yang banyak. Anggap tante ini ibumu ya. Ibuku tak sebaik tante padaku. Lihatlah. Aduh, kasihan sekali. Anak nakal Rizky ini sangat cerdik. Bawa pulang calon menantu. Kalau beberapa tahun lagi, bisa-bisanya. Ada menantu kan bagus juga. Lihat, Indah itu baik dan pengertian. Entah Rizky serius atau tidak. Kalau besar, nanti tak bersama. Bagaimana? Ngapain mikir banyak? Lagian kita sekarang kaya. Anggap saja tambah 1. Berapa? Rizky bilang jangan kasih tahu siapapun. Sukamu. Budi, hari-harimu ini cuma dengar kata anakmu. Istrimu nggak dengar. Kasih tahu nggak? Aku kasih tahu, sayang. Aku kasih tahu. Rizky bilang kalau kubocorkan ke orang lain, dia bakal diemin aku. Gak kasih rekomendasi saham lagi. Lagi pula, untung sahamnya, aku harus bagi 2 sama dia. Budi, kamu ini bikin kesal. Sayang, jangan marah, jangan marah. Uang kita sekarang bisa di pusat kota beli beberapa rumah terbaik cash. Beberapa rumah? Banyak banget. Anakmu bilang uang jangan dipamerkan. Indah, tidurlah. Kak Rizky gak mau tidur bareng aku? Bukannya aku calon istri kakak. Ayah dan ibu juga tidur bareng. Indah, pasangan sebelum menikah gak boleh tidur bareng. Terus kapan kita nikah? Sekitar 10 tahun lagi. Sri? Dewi, kumohon tolong aku. Hendra brengsek itu hampir membunuhku. Ada apa ini? Bang Budi, Hendra, dia bukan manusia, dia mabuk dan memukulku begini. Sayang, Dia yang mukul. Dia tega padamu. Dewi, Bang Budi, malam ini boleh tidur di sini. Kalau aku pulang, Hendra brengsek itu pasti membunuhku. tidur di sini. Kamar kita tak sebanyak itu. Malam ini kamu tidur denganku. Biar Budi dan Rizky sekamar. Jangan Dewi, aku takut. Kalau Hendra brengsek itu datang, dia pasti membunuhku. Aku mau tidur sekamar dengan Bang Budi. Kalau tak bisa, lantai juga tak apa. Tidur di lantai juga tak apa. Mana mungkin wanita dewasa yang panas-panasan, gimana kalau tengah malam dia naik ke kasurmu? Rizky, ngomong apa kamu? Apa Tante Wulandari orang seperti itu? Belum tentu. Tante belum nikah, sudah punya anak. Siapa tahu dia bisa apa? Kamu, Sri, menurutku kamu sembunyi di tempat lain saja. Kalau begitu, Hendra bilang kalau ku beri 6.000, dia akan melepasku. Lop ribu itu tak masalah. Ayah lupa. Ayah rugi saham lebih dari 10.000. Lusa harus lunas. Ya. Ibu, lihat tatapan ayah ke Tante Sri. Aku tidak. Rizky benar. Kita sekarang juga tak ada uang. Akhirnya ibu terpengaruh. Takkan bantu wanita murahan ini lagi. Bukan tak mau bantu. Kita sendiri masih banyak utang. Dewi, Bang Budi, kalau kalian tak bantu,
Mending aku mati saja. Mending mati. Di kehidupan lalu kau habisi keluargaku. Di kehidupan ini takkan kubiarkan kau tenang. Sri, menurutku kamu cari cara di tempat lain saja. Kalian, tak kusangka kalian tega biarkan orang menderita. Tante Sri, ini salah tante. Kami tak punya uang, gimana mau bantu? Lagi pula, ayah ibu selalu baik padamu. Kok bisa bicara begitu? Kami tak menyambutmu. Kami tak menyambutmu. Keluar. Rizky, kita berbuat begitu pada Tante Sri, apa nggak terlalu kejam? Ibu, jangan lemah hati. Lihat Tante Sri. Pas masuk langsung peluk ayah. Dan saling lirik dengan ayah. Ayah enggak kok. Ayah, anak di kandungan Tante Sri. Jangan-jangan anak ayah. Rizky, jangan asal bicara. Budi, kenapa kamu galak sama anakku? Anak di kandungannya? Apa anak harammu? Bukan. Aduh, bukan sayang. Kupukul kau. Sayang, aku enggak. Sayang, bukan. Apa anakmu? Biar ayah dapat pelajaran. Nanti ayah pasti akan menjauhi wanita. Nanti dia tak akan terlalu baik membantu wanita itu. Udah dapat uangnya? Dapat apanya? Mereka nggak mau pinjamkan uang. Sudah pinjam ke semua orang. Sekarang nggak ada uang sama sekali. Jalan! Kalau nggak dapat uang, kupukul kau. Judi. Kamu cuma bisa judi. Uang pinjaman habis buat judimu. Kenapa aku nikah sama bajingan sepertimu? Berani dorong aku, kupukul kau. Kubunuh kau. Lihat apa? Lihat kemana kamu, bocah? Kak Laras, aku nggak sengaja. Kamu kan masih bocah. Masa aku anggap kamu pria? Meski fisikku masih bocah, kalau dia tahu usiaku yang sebenarnya, apa dia? Oke, nggak bercanda lagi. Perusahaan investasi yang kamu suruh sudah jadi. Selanjutnya kita investasi apa? Tahun 1997, beberapa situs portal utama baru akan didirikan. Saat itu mereka sangat populer. Nanti nilai pasarnya bisa mencapai puluhan triliun rupiah. Investasi sekarang dan jual saat harga tertinggi, pasti untung besar. Situs portal. Situs portal? Itu apa? Itu situs di internet untuk baca berita dan informasi. Kak Laras, ikuti saja investasiku, nggak bakal rugi. Nyawaku ini kamu yang selamatkan. Tentu aku nurut. Entah gimana otak kecilmu ini, tahu banyak sekali. Harus jawab apa? Mana bisa aku bilang di tubuh 8 tahun ini ada jiwa 30 tahun. Andai aku punya adik sepertimu, pasti menyenangkan. Gimana kalau kamu jadi kakak angkatku? Gak bisa. Kenapa nggak bisa? Kataku gak bisa. Ya sudah, Rizky, mau tidur di rumah kakak hari ini? nggak bisa. Kalau ayah dan ibu tahu aku tidur di luar, pasti mereka akan patahkan kakiku. Ya sudah. Kak, tolong bantu aku ya. Urusan apa? Besok tolong carikan beberapa preman, bisa? Biar ayahku panggil pengawal. Katakan, kamu mau hajar siapa? Nanti kamu tahu. Ayah, ibu, Udah malam, kemana tadi? aku baru antar Indah pulang. Oh, antar Indah ya. Gak apa-apa, cepat tidur. Ya, Anak udah besar, gak bisa diatur. Dia baru 8 tahun. Memang dia 8 tahun, tapi Rizky kita ini dari kecil pintar. Orang biasa mana ada anak 8 tahun bantu ortu main saham. Cukup omongin dikit aja, jangan terlalu keras. Udahlah, hari ini ibu maafin kamu. Cepat mandi dan tidur. oke, makasih Bu. Rizky, saham apa selanjutnya? Teknik sejahtera. Teknik sejahtera. Oke, pergi tidur sana. Bu, aku pulang.
Bocah sialan, masih ingat pulang. Semalam kamu pergi kemana? Aku di rumah Kak Rizky. Dasar anak gila jantan. Berani tidur di rumah pria lain. Memang pantas bocah sialan dari wanita itu. Lihatlah anak sialanmu ini. Tidur di rumah pria lain. Siapa tahu nanti tak pulang lagi. Hari ini aku akan membawanya. Orang desa Sumberjati kemarin datang. Mau bayar 8 juta rupiah. Ingin apa? Terusin saja. Ayah, Ibu, jangan jual aku. Aku pasti nurut. Dasar anak gila jantan. Senanglah saja di sana. Kamu bisa hidup enak dibanding hidup miskin di sini. Jauh lebih baik. Ikut aku. Jangan, lepaskan aku. Dasar anak gila jantan. Berisik lagi. Kubuang ke air. Jalan. Ayah. Jalan, lepaskan aku. Lepaskan aku. Ikut aku. Lepas. Kamu anak gadis itu kan? Wajahmu ini cantik juga. Di rumahku nanti, nikmatilah hidup enak. Jalan. Aku tak mau. Ayahku mohon. Dasar bocah. Cepat naik mobil. Tante sudah kirim ke keluarga baik. Aku tak mau. Aku tak mau. Ayahku mohon. Jangan kirim aku. Anak sialan. Lebih lega. Jalan. Sialan, coba gigit lagi. Kubunuh kau. Jalan, jalan. Aku tak mau. Aku tak mau. Jalan, naik. Naik, jalan. Jalan. Kak Rizky. Aku tak mau. Kak Rizky. Jalan. Hentikan. Kak Rizky. Mau bawa Indah kemana? Kak Rizky. Kak Rizky, kukira takkan bisa bertemu kakak lagi. Tak apa, tak apa. Tak ada yang bisa merebutmu dariku. Rizky, bocah sialan. Bukan urusanmu. Beraninya kalian jual anak. Apa urusanmu? Dengar ya, mulai sekarang, Indah tak ada hubungan lagi dengan kalian. Konyol sekali. Kami ini orang tuanya. Bukan urusanmu. Dasar anak sial, balik sini. Beraninya kalian mukul orang. Kami lapor polisi buat tangkap kalian. Lapor polisi saja. Kalian suruh penculik anak. Kalau polisi tahu, kalian berdua bakal dipenjara. Siapa bilang kami menculik anak? Kami cuma antar dia ke rumah kerabat. Tinggal 2 hari. Indah ku ambil. Kalau kalian cari dia lagi, aku akan buat kalian berdua lenyap dari dunia ini. Kenapa tatapan bocah ini begitu menakutkan? Padahal dia cuma anak kecil. Dengar apa katanya? Jangan salahkan aku. Kalau berani cari putrimu lagi, kau tamat. Mengerti, kami takkan mencarinya lagi. Bagus saja anak pembawa sial itu pergi. Kak Rizky, kukira takkan bisa bertemu kakak lagi. Tak apa, tak apa. Tak ada yang bisa merebutmu dariku. Siapa kakak itu? Dia Kak Laras. Halo adik Indah. Rizky, jangan-jangan Indah calon istrimu? Kak Laras, mana mungkin. Aku kan masih anak-anak. Kamu tak terlihat seperti anak kecil. Jangan-jangan Kak Laras sudah tahu. Mana ada anak 8 tahun sepertimu yang sangat cerdik. Jangan-jangan kamu anak ajaib dari langit. Mungkin. Entah apa yang ada di kepala kecilmu. Kuberitahu ya, jangan berniat buruk. Mengerti Kak Laras. Baguslah. Apa? Kak Laras, ada apa? Kak Laras, ada apa? Ada kabar nih. Yang kita investasikan, situs web itu, baru dapat pendanaan terbaru. Nilainya 100 miliar rupiah. Kita investasi 200 juta rupiah, milik 10% saham.
Artinya, saham kita sekarang nilainya puluhan miliar rupiah. Oh, Ini kan puluhan miliar rupiah. Kok kamu nggak bereaksi sama sekali? hal kecil, nanti bakal banyak kejadian begini. Si jenius, hari ini kakak traktir makan. Pilih aja mau makan apa. Boleh, aku ajak Indah. Tentu saja boleh. Baguslah. Dapat puluhan miliar nggak sebahagia ini. Bawa istri kecil makan, kok seneng banget sih? Aku panggil Indah. Melihat punggungnya, kurasa dia bukan anak kecil. Nanti pasti jadi cowok. Entah 10 tahun lagi, dia bakal jadi gimana? Wah, kebetulan Indah ketemu di sini. Minggir, kalian menghalangi jalan. Minggir, kalian menghalangi jalan. Indah, ayah Andi, bos pabrik tekstil di kota. Indah, biar ku antar pulang. Nggak usah. Ada yang mau jemput aku. Indah, sebenarnya aku selalu menyukaimu. Andi, udah ku bilang, aku udah punya yang disukai. Siapa orangnya? Indah, siapapun orangnya, keluarganya, mana bisa sebanding sama Andi? Iya, keluarga Andi kaya banget. Kamu yakin gak mau mikir lagi? Diam. Sama aku. Aku bisa. Lepasin. Indah, naik. Andi, siapa orang itu? Jangan-jangan pacar Indah. Mobil Mercedes ini pasti tipe tertinggi, minimal 2 miliar. Dan lihat plat nomornya, B88888 QZ. Tuan muda keluarga mana ini? Pantas Indah nggak peduli sama Andi. Kalian diam! Siapa mereka bertiga? Mereka cuma orang-orang yang gak ada kerjaan. Mereka cuma orang yang bosan. Mungkin Indah kita terlalu populer di sekolah. Pasti banyak cowok yang nembak kamu kan? Kak Rizky, kamu ngejek aku lagi. Indah, kita kan cantik. Wajar aja banyak yang nembak. Tapi mereka ganggu kamu. Kalau mereka ganggu, aku bisa kasih mereka pelajaran. Gak apa-apa Kak Rizky. Gak usah repot. Gak repot kok, cuma butuh 1 telepon. Kak Rizky. Kak Laras. Kak Laras, adik Indah makin cantik. Kak Laras, kamu juga ngejek aku. Kebetulan kamu ada. Ayo makan bareng. Direktur utama, pas banget bisa lapor kerja. Kan ku bilang, di rumah jangan panggil direktur utama. Gak bisa, sebelum lapor harus panggil direktur utama. Baru bisa panggil adik Rizky. Ya. Ya udah, terserah kamu. Ayo. Sesuai rencana direktur utama, investasi kita sebelumnya pada 3 perusahaan e-commerce sudah semua go public di luar negeri. Dan juga IM, taksi dan layanan belanja, sudah semua diinvestasikan besar. Investasi sebelumnya pada saham portal web itu sudah dijual habis. Sekarang dana kembali 30 miliar dolar Amerika. Baik, Kak Laras. Makasih ya. Sama-sama. Selesai. Adik Rizky, bisa kasih tahu kakak, gimana kamu bisa tepat sasaran tren bisnis ini? Investasimu selama ini, semua pas di puncak. Kalau kamu reinkarnasi, kamu juga bisa. Sebenarnya bukan apa-apa, cuma intuisi. Intuisimu akurat banget. Lalu apa rencana kita selanjutnya? Pertama, smartphone. Kedua, industri mobil energi baru.
Kedua bidang ini sepertinya masih tahap awal. Asal di kedua bidang ini, jangan lewatkan perusahaan apapun. Kamu kumpulkan datanya, biar aku yang putuskan bisa investasi atau enggak. Baik, aku akan suruh orang kumpulkan datanya. Kak Rizky, ada soal yang aku nggak ngerti. Bisa ajarin aku? Coba lihat. Ini ya, pakai persamaan kalkulus. Lihat dulu ya, biar aku tunjukin. Paham nggak? Paham sebagian. Kak Rizky, kakak hebat banget. Soal ini udah di luar kurikulum kan? Lebih lama belasan tahun dari orang lain. Pasti belajarnya lebih banyak kan? Belasan tahun apa? 10 tahun apa? Nggak apa-apa. Lihat. Begini. Kak Rizky, kamu bukan cuma pintar. Aku tahu ukuran perusahaanmu. Sudah sangat besar. Aku takut kalau aku... Kamu takut apa? Apanya yang takut? tak pantas untukmu. Kak Rizky, dulu kamu bilang mau menikahiku. Serius kan? Tentu saja serius. Mana mungkin kamu tak pantas? Indah kita, wanita tercantik di dunia. Kak Rizky, kamu... Kalian lagi ngapain? Bu, kok kesini? Bocah nakal, kamu ngapain sih? Aku dan Indah lagi belajar. Mana ada belajar begini? Bocah nakal, kamu ganggu Indah lagi ya? Enggak, Kak Rizky enggak ganggu aku. Lihat kan? Kan ku bilang gak ganggu dia. Aduh, aku duluan ya. Dasar bocah, jangan kira ibu nggak tahu apa yang kamu pikirin tiap hari. Jaga sikapmu sedikit. Aku dan Indah beneran belajar. Lihat. Kakek, nenek, dan paman besar, besok ajak kita makan di restoran tepi sungai. Besok kamu bersiap-siap baik-baik. Lihat anak paman besarmu, sangat sukses. Lihat dirimu, gak pernah kerja beneran. Bu, tenang. Besok aku pasti bersikap baik. Ingat ya, Akhirnya ibu pergi juga. Ayah, Ya, hasil ujian nasional keluar hari ini. Arif dapat 653. Bisa masuk Universitas Satria. Rina lebih hebat, 703 loh. Bisa masuk Universitas Samudra. Arif, Rina, sini. Arif, Rina, selamat ya. Ini angpau dari tante kedua. Selamat masuk universitas. Makasih, tante kedua. Pintar. Dewi, ku denger Rizky juga mau ujian nasional ya? Iya, Bagaimana hasil belajarnya? Nilai Rizky kurang bagus, nilainya cuma 300-an, 400-an. Aduh, mana bisa gitu? Sudah mau ujian nasional, nilainya cuma segitu. Gimana mau masuk universitas? Sudahlah, ya sudah kalau tidak lulus. Lagian tidak harus ikut ujian juga. Kalau tidak lulus, mau kerja di proyek. Tunggu dia pulang, pasti ku beri pelajaran. Kak, jangan ikut campur. Rizky punya rencana sendiri. Mana bisa? Adik sepupuku tidak lulus. Masa depannya hancur. Belum sampai begitu. iya. Ya sudah kalau tidak lulus. Tak apa, aku malah berharap dia cepat nikah dan beri aku cucu. Nanti di kota, ku belikan rumah. Beli rumah kan mahal. Yang paling kecil pun 1 miliar. Rumah mahal.
Mana kami mampu. Kakek, nenek, sudah datang? Datang, ayo duduk. Pantas nilai sepupuku jelek. Ternyata pacaran. Masih muda sudah pegang tangan, tak pantas. Rizky itu dari kecil sudah memilih Indah jadi istri. Menurutku bagus juga. Emang kenapa? Menantuku sudah dia siapkan. Aku jadi lega. Indah makin cantik saja. Tante, jangan puji aku terus. Aku jadi malu. Rizky ini kok bisa dapat pacar secantik ini? Ayah, Yuni ingin pindah dari RS ketiga ke RS pusat kota. Tapi tak ada koneksi. Apa ayah bisa bantu cari koneksi? Banyak teman lamaku sudah pensiun. Biar ku tanya. Tapi tak tahu hasilnya. Ku dengar RS pusat kota sekarang memang sulit masuk. Rizky, apa kamu punya cara? Aduh, buat apa tanya dia soal ini? Rizky punya koneksi. Cuma bocah, mana punya koneksi? Biar ku tanya. Halo Waras, Bibi besar mau pindah ke RS pusat kota. Tolong urus. Gampang, suruh dia besok lapor diri ke RS pusat kota. Oke. Bibi besar, besok Bibi bisa ke RS pusat kota urus masuk kerja. Lapor diri besok. Mana mungkin? Oh, Pak Leo, Anda... Baik. Besok saya lapor diri. Baik. Rizky, pekerjaan Bibi besar, kamu yang atur. Aku punya teman. Dia kenal Pak Leo. Rizky, makasih bantuannya. Ayo, aku bersulang. Paman, aku tak minum alkohol. Oh, aku lupa. Minum-minuman saja. Pantas mereka tak khawatir soal nilai UN, Rizky. Anakku ini, kalau punya kemampuan ini, aku pasti bersyukur. Rizky, Bibi juga bersulang. Terlalu sungkan, Bi. Arif, kalian bersulang ke adik. Rizky, kami bersulang. Kita kan keluarga. Terlalu sungkan. Selamat masuk kuliah. Kek, nenek. Aku dan Indah ada urusan. Makanlah dulu. Kami pamit. Ya, silakan lanjutkan saja. Dadah kakek, nenek. Sampai jumpa. Hati-hati. Tahun lalu aku pacaran. Hampir patah kaki dipukul ayah. Benar-benar bikin kesal. Dewi, kok Rizky bisa kenal teman tingkat tinggi? Aku juga nggak tahu. Mereka berdua berani berpegangan tangan. Kalian nggak larang? Anak ini licik banget. Aku nggak bisa ngontrol dia. Ayo makan. Ayo makan. Kak Rizky, kok nggak makan bareng mereka? Keluarga paman besar nggak jahat, tapi terlalu mementingkan untung. Gak seru nongkrong sama mereka. Ayo, ya. Tante Sri, ngapain kesini? Rizky, ayah ibumu ada. Aku mau ketemu ayah ibumu. Wanita ini hancurkan keluargaku di kehidupan lalu. Di kehidupan ini masih saja mengganggu. Malah mencari ayah dan ibuku. Aku harus memberinya sedikit pelajaran. Ayah dan ibu sedang makan di dalam dengan kakek dan nenek. Kalau ada perlu, bilang saja padaku. Rizky, jangan halangi aku. Ada urusan mendadak, aku harus temui mereka. Dasar jalang, mau lari kemana kau? Jangan mendekat. Dasar wanita sialan, akan kuberi kau pelajaran. Hendra, aku akan beri uangmu. Aku beri sekarang. Ternyata kau sembunyikan uang, cepat beri. Dewi dan Budi sedang makan di dalam. Aku akan minta uang. Segera aku beri padamu. Tante Sri, mana mungkin kami punya uang? Rizky, kami benar-benar tak punya uang. Tak punya uang? Tak punya uang kok ke restoran mewah untuk makan. Anak paman besar lulus masuk universitas. Dia traktir kami makan di sini. Mana mungkin kami punya uang untuk makan di restoran sebaik ini? Kau bohong. Keluargamu pasti kaya. 2 hari lalu aku lihat kalian naik mobil mewah. Mobil mewah? Tante salah lihat. Mana mungkin aku naik mobil mewah? Rizky, Tante melihatmu tumbuh dari kecil. Jangan tinggalkan Tante. Bukan Tante Sri. Tante dan paman itu suami istri.
Suami istri itu bertengkar dan berbaikan, cuma masalah kecil. Jangan-jangan kalian berakting hanya untuk pinjam uang dari kami. Bocah, kamu bilang apa? Sialang. Kau pukul istrimu, bukan urusanku. Pukul aku, kau benar-benar buta. Bocah, ku habisi kau. Apa-apaan ini? Lepaskan. Jangan gerak, tuan muda. Bagaimana mau diurus? Tuan muda, Gawat, ketahuan. Tuan muda apa? Kaget kan? Aku tak mau ketahuan. Seret dan pukul mereka. Lepaskan. Rizky, kok kau begini padaku? Kenapa? Jangan kira aku tak tahu. Kau selalu mengincar ayahku, ingin mencelakai ibuku. Mereka pergi. Kenapa kau berpikir begitu padaku? Sayangnya, jangan sampai terpikir. Kalau di otakmu ada niat serupa lagi, biarkan kalian hidup di Afrika seumur hidup. Pergi sana. Lepaskan aku, lepas! Tunggu saja kau. Kak Rizky, menurutku, Tante Sri juga kasihan. Indah, dia tak pantas dikasihani. Wanita ini sangat licik. Seumur hidup, aku takkan biarkan dia bangkit. Indah, jangan lemah pada orang jahat. Laras, akhirnya kamu datang. Pak Yusuf, ini kontraknya. Coba lihat. Kontraknya nanti saja. Aku ingin bicara denganmu. Silahkan. Kita sudah kenal bertahun-tahun. Bagaimana menurutmu aku? Pak Yusuf ingin aku jawab apa? Di bisnis, grup kami sangat membantu kalian. Perasaanku padamu, apa kamu tak paham? Aku sudah punya orang yang kusukai. Laras, jangan cari alasan menolakku. Kalian sudah jadian. Pak Yusuf, ini bukan urusan Anda. Aku sudah selidiki, kamu tak punya pacar. Laras, lupakan dia. Jadi pacarku. Maaf Pak Yusuf, meski tak menikah seumur hidup, aku tetap menunggunya. Laras, kamu sungguh mau begini? Katakan siapa dia? Apa kurangnya aku darinya? Meski tanpa dia, kita tak mungkin. Laras, jangan tak tahu diri. Aku mengejarmu karena menghargaimu. Kau bilang grupmu sangat membantu kami. Sejujurnya, kau terlalu angkuh. Grup karya utama di mata kami cuma semut. Besar sekali omonganmu. Mulai hari ini, lakukan akuisisi paksa grup karya utama. Dalam 3 hari, aku harus... Pak Yusuf sudah cukup sopan. Di depannya, jangankan 1 grup karya utama, 100 pun tak cukup. Aku ingin lihat sehebat apa kemampuanmu. Halo? Mustahil. Siapa kau sebenarnya? Tak perlu tahu siapa aku. Kau cukup tahu. Aku bukan lawanmu. Sudah bertahun-tahun aku reinkarnasi. Musuh masa laluku. Sudah kuinjak di bawah kakiku. Tapi keluarga yang menindas indah. Ketemu. Dia punya koneksi. Siapapun itu, pasti akan menundukkan mereka. Kak Laras? Kak Laras, kok kesini? Kenapa? Aku nggak boleh kesini. Kita tinggal di depan. Kalau aku nggak kesini, kamu nggak mau kesana. Bukan begitu. Aku cuma takut ganggu kakak. Indah udah tidur. Kakak suka kamu. Kak Laras, kamu mabuk. Mabuk?
Meski aku mabuk, aku sadar banget. Kak Laras, sadar. Rizky, kalau cowok, apa suka cewek dewasa? Kamu suka kakak nggak? Udah Kak Laras, kamu mabuk. Biar ku antar pulang. Aku nggak mabuk. Aku cuma mau kamu, Rizky. Kalau kamu nggak mau kakak, kakak bakal tua. Kak Laras, kamu kenapa hari ini? Tahu nggak kenapa aku nggak pernah punya pacar? Aku tahu kamu suka Indah. Kalian kan teman masa kecil. Aku kalah darinya. Sejak kamu menolong kakak, kakak sudah menyukaimu. Aku takut saat Indah dewasa. Di hatimu takkan ada tempat untuk kakak. Jangan tolak aku ya. Aku cuma khawatir ngerepotin kakak. Nyawaku ini kan karena kamu. Mana ada repotnya. Aku tahu kamu belum bisa terima. Tapi di hatiku ada kamu. Meski tanpa status, aku akan selalu di sisimu. Kak Laras. Kak Laras. Kak Rizky, ada apa ini? Kak Laras kenapa? Tak apa. Kak Laras mabuk. Ayo, bawa dia tidur. Kak Laras tak apa kan? Tak apa. Aku baru kasih minuman pereda mabuk. Setelah tidur pasti baik. Ayo kita tidur. Ya. Aku bilang apa tadi? Malu banget. Indah mana? Indah udah ke sekolah jam 6. Sebulan lebih ini kita investasi belasan perusahaan luar negeri dan 6 perusahaan lokal. Ini semua sektor yang kamu suruh pantau. Oke, kamu nggak mau lihat. Aku percaya kerja Kak Laras. Rizky, aku curiga kamu punya kemampuan meramal. Tahu nggak, proyek investasi kita 2 tahun lalu, 30 lebih lipat puluhan ribu kali, 60 lebih lipat ribuan kali. Sekarang bilang kamu kaya raya, tak berlebihan. Tak ada yang aneh. Ini alur zaman. Negara sedang berkembang, tentu banyak peluang. Jangan merendah. Selain kamu, belum pernah lihat yang menguasai sebagian besar. Gunakan kekuatan perusahaan untuk beri pelajaran grup karya utama. Tak masalah, kan? Tak apa, siapa suruh dia ganggu Kak Laras? Adik Rizky manis sekali. Kamu nggak mau tanya apa yang terjadi? Nggak tanya pun aku tahu. Siapa suruh Kak Laras begitu menawan? Kakak menawan. Menurutmu? Kak Laras, jangan bercanda. Aku nggak bercanda. Kakak akan menunggumu. Dibanding kota besar, aku lebih suka desa. Lebih bebas. Kamu sering ke desa. Siapa yang urus anak kita? Kamu nggak ngerti. Sekarang dia tinggal sama Indah. Di seberang ada Laras. Masih khawatir dia nggak diurus. Kita nggak ada. Dia pasti senang. Bocah nakal itu, dia darah dagingku. Trik liciknya itu mana mungkin aku nggak tahu. Trik licik? Maksudmu, kamu juga banyak trik licik, kan? Sayang, aku salah. Bukan itu maksudku, sayang. Oke. Dasar Pratama. Malam ini kau berlutut di papan cucian semalaman. Sayang, aku salah. Sudahlah untuk hari ini. Budi, akhirnya aku menemukanmu. Sri datang. Dewi, Ada apa? Budi, kalau bukan karena terdesak, aku takkan datang padamu. Kalau kali ini tak dapat uang, Hendra dia pasti membunuhku. Aku benar-benar tak ada cara. Sudahlah. Tak kusangka hidupmu jadi begini. Berapa yang kau butuhkan? Sampai 10 juta, 30 juta saja, sampai 10 juta. Rizky pernah peringatkan, kalau Sri datang pada kita, jangan pedulikan dia.
Dewi, aku benar-benar terdesak. Ngapain ini? Tolong aku, Dewi. Cepat bangun. Ya. Aku pinjamkan, cepat bangun. Makasih Dewi. Kamu sangat baik padaku. Tunggu. Ambil uang ini. Aku pamit. Kita begini, kalau Rizky tahu, dia pasti marah. Lihat dirimu. Ayah malah takut anak sendiri. Keluarga kita bisa seperti sekarang, semua berkat Rizky. Jadi, tanpa anak ini, takkan ada ayah ini. Tunggu anakmu pulang dan minta maaf padanya. Budi, Dewi, kalian memang kaya. Ama tak menolongku. Jangan kira pinjamkan 30 juta, aku akan sangat berterima kasih. Kenapa aku jadi begini? Semua gara-gara anak kalian. Indah, aku lupa bawa kunci. Tolong buka pintunya. Oke, Kak Rizky, aku ke sana. Aku bawa makanan. Nanti kita makan bareng. Ya, Kak Rizky, tunggu aku ganti baju dulu. Oke. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, aku gak apa-apa. Aku ganti baju dulu. Gadis kecil ini sudah besar. Ini aku bawa dari hotel keluarga kita. Makanlah selagi hangat. Kenapa terus menatapku? Ada petir. Kak Rizky, Indah. Kak Rizky, di luar ada petir. Aku agak takut. Boleh tidur di sini? Tapi kita bukan anak kecil lagi. Kak Rizky, gak boleh. Oke. Jam 6 malam aku jemput. Indah, Siska, siapa orang tadi? Dia. Jangan-jangan dia pacarmu? Wah, wajahmu merah nih. Ternyata beneran. Putri cantik kita. Beneran naksir nih. Indah, kalian lagi ngobrol apa? Siska, ayo pergi. Indah, tunggu. Aku kesini buat minta maaf. Minta maaf? Ya, beberapa hari lalu ayahku memukulku dan bilang kalau tak dimaafkan, aku tak. Semua mitra kerjanya batal kerjasama. Kalau begini terus, keluargaku akan bangkrut. Indah, aku salah. Kumohon, minta pacarmu beri ampun. Lepaskan keluargaku. Baiklah, aku akan bilang padanya.
Tapi, jangan ganggu aku lagi. Oke, aku janji. Takkan ganggu kamu lagi. Kalau butuh sesuatu, bilang saja padaku. Aku siap bantu. Ya. Berdirilah. Aku maafkanmu. Indah, Ya, siapa pacarmu? Kenapa dia takut banget sama pacarmu? dia. Siska, ayo ke kelas. Oh, oke. Kabar dari pengawal tadi, Sri Wulandari mencari ayah dan ibumu lagi. Ayah dan ibu memberinya 30 juta rupiah. Sudah kuduga. Dia pasti takkan tinggal diam. Dan Hendra Saputra itu terus mencari masalah. Apa rencanamu? Aku pasti buat mereka membayarnya. Ini datanya. Makasih, Kak Laras. Masih perlu bilang makasih. Kalau mau berterima kasih, harus tunjukkan ketulusan. Kak Laras, ngapain sih? Lihat, kamu gugup. Kakak nggak akan makan kamu. Aku iri banget sama adik Indah. Ngapain iri sama Indah? Iri sama adik Indah. Kak bakal nunggu kamu. Kak Laras, aku nggak bisa ngeladenin kamu. Halo Indah. Aku segera ke sana. Siska. Siapa dia? Namanya Putri Ayu. Nona utama grup Ayu. Ini kak orang dari kelasmu, bintang kampus Indah. Memang lumayan cantik juga. Kak Putri, mana bisa dia sebanding denganmu? Indah, duduklah. Aku jarang datang acara begini. Ada apa Kak Putri mencariku? Ada perlu apa? Cuma mau kenalan. Tentu. Yang bisa masuk ke ruangan ini. Semuanya teman-teman yang statusnya lebih tinggi. Mari kita saling kenal ya. Nanti pewaris Surya dan Andi akan datang. Malam ini kita minum sampai mabuk. Indah, jangan gak kasih aku muka ya. Maaf Nona Putri. Aku nggak minum. Dan pacarku bilang, nggak boleh minum yang orang kasih di luar. Indah, minumlah. Minum 1 gelas nggak mati kok. Maaf. Aku cuma nurut pacarku. Aku belum pernah lihat orang yang tak hargai aku. Tuan Muda Rama tiba! Siapa? Berani tak hargai Kak Putri? Siapa cantik ini? Tuan Muda Rama, dia Indah. Indah, nama yang manis. Tak kusangka di kampus kita ada wanita secantik kamu. Lanjutkan saja. Aku duluan. Hei cantik, ini kurang asik ya. Kenapa? Baru datang kamu mau pergi? Tuan Muda Rama, karena Indah mau pergi, biarkan saja dia. Pacarnya bukan orang biasa. Aku malah ingin lihat sehebat apa dia itu. Masa bisa lebih hebat dari grup Surya kita? Aduh, Tuan Muda Rama, jangan bertindak emosional. Boleh pergi. Minumlah segelas ini. Kalau aku tak minum. Tak hargai aku sedikit pun, jangan tak tahu diri. Pacarku bilang, aku tak perlu hargai siapapun. Pacar wanita ini siapa sebenarnya? Aku juga tak tahu. Dulu aku usik pacarnya, keluargaku hampir hancur. Tuan Muda Rama, dia bukan orang sembarangan. Mending kita lupakan saja. Cih, gak tahu diri. Hebat banget. Aku mau lihat. Siapa pacarmu sebenarnya? Kalau dia nggak datang, kalian nggak bisa pergi. Kak Putri, Indah nggak sengaja. Jangan usik dia. Aku lagi ngomong, kapan giliranmu ikut campur? Kau pikir kau siapa? Minta maaf ke Siska sekarang. Aku nggak mau minta maaf. Kenapa? Kalian berdua, hari ini jangan harap bisa pergi.
Kak Putri, jangan. Kalau emosi, pukul aku saja. Andi, minggir sana. Gak mau. Pacarnya kalian gak bisa lawan. Aku tak percaya. Grup Ayu, di kota Pratama ini masih ada yang tak bisa kulawan. Dan grup Surya. Arak ini kau harus minum. Kalau enggak, jangan salahkan aku. Kalian. Minggir. Minum. Aku mau lihat siapa yang berani sentuh wanitaku. Wah, yang ditunggu akhirnya datang. Kamu gak apa-apa. Gak apa-apa. Kamu lumayan juga. Bang, dulu aku yang salah, menyinggungmu. Hari ini, aku minta maaf. Oke. Mengingat kau melindungi pacarku, aku takkan mengungkitnya. Beberapa hari lagi, ku beri kau harta. Beneran? Mulai hari ini, kau adalah bosku. Andi, kamu gak setia kawan ya? Bang Rama, maaf ya. Wasi yang memaksa. Kamu pacar Indah. Katanya kamu tak takut siapapun. Bro, kamu sombong. Sombong? Tentu ada alasannya. Aku Rama, pewaris grup Surya. Dia putri grup Ayu, Putri Ayu. Bro, di wilayahku, jangan sombong. Aku ingin lihat apa andalanmu. Dengar ya, hari ini di sini kalau tak beri penjelasan, jangan harap keluar dengan utuh. Keluarga Surya dan Ayu mungkin berkuasa di kota Pratama. Tapi di depanku, kau belum pantas. Mengingat orang tua kalian masih bisa diandalkan, aku takkan perhitungan. Jangan-jangan kau kenal ayahku. Kalian anak orang kaya tak berguna. Jadi anak orang kaya saja. Jangan bikin masalah buat keluarga kalian. Kalau salah usik orang, nanti tak tahu cara mati kalian. Sombong sekali kau. Aku ingin lihat sehebat apa kemampuanmu. Pak Surya, anakmu bilang akan menghajariku. Bagaimana menurutmu? Jangan sok. Kau pikir kau pantas telepon ayahku? Aku telepon ayahmu atau tidak? Nanti kau tahu. Halo ya, kenapa telepon aku? Aku di KTV. Dan kau, putri keluarga Ayu. Putri harus punya sikap yang pantas. Karena kau sangat sombong. Apa aku harus gantikan ayahmu untuk mendidikmu? Pak Ayu, anakmu membuat pacarku tidak senang. Bagaimana cara menyelesaikannya? Sok hebat. Beraninya kau sebut nama ayahku. Halo ayah, ada perlu apa? Ini bakal gawat. Keluarga Ayu dan Surya bukan orang sembarangan. Kalau sampai ribut, entah apa yang bakal terjadi. Indah, mending kamu sama pacarmu cepat pergi. Nanti takkan sempat. Tenang Siska. Tenang saja. Itu grup Surya dan grup Ayu. Mereka bukan orang sembarangan. Tuan Muda Rama dan Kak Putri pasti marah. Mereka benar-benar tak tahu diri. Ada apa? Tuan Muda Rama malah berlutut pada anak ini. Tuan Rizky, tolong maafkan saya. Ampuni saya kali ini. Saya siap lakukan apa saja.
Siapa tadi yang memaksa pacarku minum? Ini salah saya. Saya tak seharusnya menyinggung Nona Indah. Nona Indah, maafkan saya. Saya tak akan berani lagi. Indah, menurutmu? Sudahlah. Baik. Soal hari ini, aku tak akan perpanjang. Tapi, minuman di depanmu? Baik, aku minum. Tuan Rizky, Nona Indah. Tadi aku menyinggung kalian. Aku minta maaf pada kalian. Habiskan juga. Tuan Muda Rama sudah berlutut minta. Kamu? Asal kalian berdua lega, aku rela berlutut. Sudahlah. Aku bukan orang yang tak kenal ampun. Minta maaf pada mereka. Siska, bagaimana dia memukulmu tadi? Pukul balik. Sudahlah, tak apa. Nona Putri, jangan diambil hati. Aku tak berani pukul wajah Putri Ayu. Entah pacar Indah itu sebenarnya siapa. Bisa membuat Tuan Muda Rama dan Nona Putri tunduk minta maaf. Mulai hari ini, kalian adalah teman-temanku. Kalau ada perlu, bilang saja. Aku takkan menolak. Baik. Soal hari ini, sampai di sini saja. Indah, ayo pergi. Lanjutlah bersenang-senang. Syukurlah orang sialan itu pergi. Tuan Muda Rama, siapa sebenarnya orang itu? Aku juga nggak tahu. Aku cuma tahu pas ayah telepon aku, dia sangat takut. Sangat takut. Ya, dan dia juga bilang, boleh usik siapapun, tapi jangan usik dia, karena dia bisa dengan mudah buat keluarga kita bangkrut. Seumur hidupku, baru kali ini aku lihat ada orang yang bikin ayahku seketakut ini. Benar banget, ayahku juga. Katanya, kalau nggak berlutut sama orang ini, nanti patahkan kakiku. Katanya juga, kalau nggak dimaafkan orang ini, dia akan usir aku dari keluarga Surya, biar nggak kena imbas. Latar belakang orang ini sehebat itu. Aku yakin, latar belakang orang ini sangat menakutkan. Dulu aku mau ngejar Indah. Ternyata semua perusahaan mitra kami memboikot keluarga kami. Belum sebulan, keluarga kami hampir hancur. Bagaimanapun, mulai sekarang, dia itu bosku. Kalau dia suruh ke barat, aku tak berani ke timur. Bro, cari waktu buat atur. Biar aku minta maaf lagi. Kalau enggak, aku enggak tenang. Tenang, serahkan pada aku Bang Rama. Meski orang ini memang menakutkan, tapi dia cukup ramah. Kurasa dia harusnya mudah diajak akrab. Mulai sekarang, jangan usik Indah lagi. Aku akan coba bicara dengan Siska. Lihat apa ada cara buat bina hubungan dengan mereka. Mana berani usik Indah lagi? Kalau kita temui Indah dan bicara lagi, mungkin pria itu bisa lega. Kak Putri, kita andalkan kamu. Indah, mulai sekarang mereka takkan berani ganggu kamu lagi. Ayo pulang. Indah? Siska. Boleh aku bicara sebentar sama Indah? Baik. Ada apa? Indah, sebenarnya siapa pacarmu itu? Kak Rizky gak bilang. Aku juga gak nanya. Pacarmu itu hebat banget. Sekali telepon, bikin Tuan Muda Rama berlutut padanya. Pacar sepertinya, kamu harus cepat jaga dia. Nanti banyak orang yang tahu identitas pacarmu. Pasti banyak cewek yang merebutnya. Enggak lah, Kak Rizky itu. Indah, kamu gak boleh lengah. Jujur, kalau bukan pacarmu, aku pasti sudah nekat. Siska, kamu, apalagi Putri Ayu dan teman-temannya, kamu harus waspada. Ini, pacar sepertinya cuma pacaran gak cukup. Harus cepat punya anak dengannya, biar dia gak lepas. Punya anak? Iya. Gak pantas kan? Apa yang gak pantasnya? Cepat taklukkan dia sekarang. Cepat sana. Cepatlah. Semangat.
Siska bilang apa tadi? Gak apa-apa. Ayo pulang. Kak Laras masak makan malam buat kita. Kak Laras? Dia juga kesini. Kenapa? Gak apa-apa, ayo. Kak Laras? Indah, Rizky, kalian udah pulang. Cepat cuci tangan, siap makan. Kak Laras, kapan kakak pulang? Kenapa? Kalian gak mau aku kesini. Mana mungkin. Kak Laras kesini, kami senang banget. Dia cuma bercanda. Wah, enak banget. Kamu belum cuci tangan. Aku baru cuci tangan. Masakan Kak Laras enak banget. Kalau kamu suka, aku masak tiap hari. Bakal repot nih hari ini. Aku kenyang. Aku istirahat dulu. Hari ini agak lelah. Lanjutkan saja. Kalau kamu suka, aku masak tiap hari. Kak Laras, makin cantik ya? Iya, dibanding kalian, aku udah tua. Mana mungkin. Siapa yang bilang Kak Laras tua? Kamu, Kak Laras, kok kamu di sini? Kenapa? Nggak suka. Kak Laras, kamu. Kak Rizky, ada di dalam. Aku masuk ya. Kok kamu kesini? Kak Rizky, kok mukamu merah banget? Aku gak apa-apa. Terus, Kak Rizky, kok kamu berkeringat banyak? Mungkin aku cuma kepanasan. Biar ku usap. Enggak usah. Kak Rizky, kamu kenapa? Enggak apa-apa. Kamu kenapa sih hari ini? Kok aneh banget? Kamu kenapa sih hari ini? Kok aneh banget sih? Aku flu. Jangan deketin aku. Takut nular ke kamu. Gak apa-apa, aku sehat kok. Gak takut kena. Kak Rizky, apa itu? Kak Rizky, kalian berdua. Indah, kamu salah paham. Indah, jangan salahkan Rizky. Aku cuma kebetulan ngasih dia makan. Gak nyangka kamu tiba-tiba masuk. Iya, gitu. Beneran salah paham. Tentu. Ya ampun. Gimana nih? Ibu, kenapa? Aku kesana sekarang. Ada apa? Ibu nyuruh aku kesana. Ngobrol aja. Kak Rizky. Sini. Kak kedua, Yuni, kok kalian kesini? Aku mau jenguk kalian. Ini tanaman sendiri. Terima ya. Biar aku yang bawa, biar ku bawa, biar aku yang simpan. Bibi, Kak Rizky mana? Dia keluar. Wah, rumah ini... Dewi, aku dengar dari luar. Kalian dapat untung besar sampai beli rumah di sini. Mana ada uang beli rumah? Itu karena Rizky dan Indah mau sekolah di kota. Kami sewa rumah untuk mereka. Iya Kak, dengar dari mana kalau kami untung besar? Oh, begitu. Aku cuma dengar dari orang.
Jangan percaya omongan orang. Dewi, aku mau pergi jauh. Yuni, bisa tinggal di sini beberapa hari. Bibi, aku lagi libur. Biar aku temani Bibi. Tenang, biar Yuni tinggal di sini. Aku titip anakku ya. Jangan sungkan, Kak. Foto ini, bahannya. Ini cuma botol bunga. Gak berharga. Paman, foto ini harus hati-hati. Sepertinya zaman song. Zaman song apanya? Ini palsu. Ya udah. Lukisan ini. Kado ulang tahun dari Rizky bulan lalu. Iya. Lukisan ini karya pelukis legendaris Avandi. Siapa pelukis legendaris Avandi? Ini semua barang tiruan yang dibeli Rizky. Benar. Ternyata barang tiruan. Kukira. Aku kan belajar seni. Kok kelihatannya persis seperti aslinya? Ini dari salah satu guru seni Rizky. Benar. Baiklah. Menurutmu Yuni, apa dia tahu sesuatu hari ini? Hidup kita yang kayak ini, kok kayak orang mencuri? Memang kita ini mencuri. Tapi kata Rizky, tak takut dicuri, tapi diincar. Menurutmu kakak kedua datang hari ini, apa tidak terlalu mendadak? Maksudmu? Kamu dan kakak kedua sudah lama tak berhubungan. Apa di luar sana dia dengar kabar? Kita asal menebak. Apa tidak baik? Ini kamar Rizky. Sejak di sini, aku merasa aneh. Mereka pasti sembunyikan sesuatu. Apa ini? Struk transfer bulan Juni. Triliunan. Ethan malah triliun rupiah. Mana mungkin? Transfer 1,5 triliun rupiah? Palsu kan? Oh, dia bisa sekaya ini? Banyak kunci mobil mewah. Porsche. Ferrari. Kok dia bisa beli banyak mobil mewah? Jangan-jangan keluarganya berbisnis ilegal. Penyelundupan. Narkoba. Pencucian uang. Banyak itu. Sepertinya struk transfer ini adalah buktinya. Dengan ini, aku punya kelemahan mereka. Lihat, aku bawa bantuan. Ini semua saudaraku. Kita akan kerjakan hal besar. Apa kita akan kena masalah? Tenang saja. Setelah ini, bagi uang lalu kita sembunyi. Tak ada yang tahu ini ulah kita. Siapa suruh keluarganya terlalu kaya? Budi, Dewi, kalian kaya tapi tak mau bantu aku. Akan kubuat kalian menyesal. Ayah! Yuni, kok kamu kesini? Jangan sampai ketahuan. Bagaimana investigasinya? Berapa banyak uang mereka? Aku nemu ini. Ini kwitansi transfer Rizky. 0,5 triliun rupiah. Benar, ini kwitansi transfer. Benar, bukan palsu. Aku juga lihat di laci Rizky. Ada banyak kunci mobil mewah. Kurasa keluarga mereka pasti melakukan bisnis ilegal. Kalau tidak, kok bisa sembunyi begini? Bisnis ilegal. Bagus, ternyata begitu. Dewi Pratama, kali ini aku takkan melepaskanmu. Kalau begitu, kita jadi lega. Mereka pasti tak berani lapor polisi. Setelah ini, kita tak perlu repot seumur hidup. Ibu? Rizky sudah pulang.
Indah dan Laras mana? Mereka ada urusan, nanti tak pulang makan. Rizky, katakan pada ibu. Sekarang kamu dan Indah bagaimana? Aku dan Indah baik-baik saja. Lalu Laras? Apa rencanamu untuk Laras? Aku juga tak tahu. Terkadang terlalu populer juga jadi masalah. Aku juga tak tahu. Siapa suruh Rizky kita tampan dan juga hebat? Tapi Indah tumbuh di rumah kita. Kamu jangan sampai mengecewakannya. Tenang, Bu. Seumur hidup aku akan lindungi Indah. Bu, bukannya paman dari ibu ke rumah kita, dan Yuni pergi kemana? Paman dari ibu keluar ada urusan. Ibu juga tak tahu Yuni kemana. Tapi ibu sudah bilang kita makan bareng. Kebetulan aku bawa beberapa botol arak bagus. Malam ini aku mau bareng paman dari ibu minum bareng. Oke. Ibu masak dulu. Halo Kak Laras. Soal yang ku bilang, Kak Rizky, Indah. Bukannya ada urusan, aku larang kamu datang. Kak Rizky, tadi sore kamu pergi buru-buru. Aku tak tenang. Jadi aku ikut. Indah, kamu datang. Halo Tante. Ayo duduk, kita makan. Duduk. Rizky, duduk paman. Ayo makan. Tahu, kita makan bareng, aku siapkan 2 botol arak bagus buat minum bareng paman. Ini mau tai. Ini harganya puluhan juta loh. Cuma beberapa juta. Ini arak tradisional tua, harganya 100 juta. 100 juta? Rizky cuma bercanda. Mana ada minuman 100 juta. Ini cuma arak biasa. Ya, arak biasa. Rizky, keluargamu sekarang hidupnya enak. Gak kayak paman. Uang sekolah Yuni belum ada. Entah mau cari dari mana. Soal uang sekolah Yuni, biar aku yang urus. Nanti ku beri 20 juta. Cuma 20 juta? 20 juta buat apa? Iya, 20 juta buat apa? 20 juta cukup buat uang sekolah. Wah, sekarang keluargamu sudah kaya. Sudah benar-benar meremehkan kerabat miskin ini. Dan di sini, orang luar nggak berhak bicara. Kok bisa ngomong gitu ke Indah? Indah dibesarkan di keluarga kita. Dia sudah diakui jadi menantu kita. Kami menjaganya dengan sangat hati-hati dan sangat menyayanginya. Kok bisa ngomong gitu ke dia? Aku sebagai orang tua, apa salahnya ngomongin dia? Kak, kamu udah keterlaluan nih. Keterlaluan! Dewi, sebelum hari ini aku tak tahu keluargamu kayak begini. Kamu kan adikku, wajar kalau membantuku. Hari ini aku datang untuk pinjam uang. Pinjam uang. Karena paman kesulitan, wajar kita membantunya. Butuh berapa? 50 juta. 50 juta? Kau anggap aku pengemis? 500 miliar. 500 miliar? Mana ada uang sebanyak itu? Aku mau 500 miliar. Kalau kurang, aku takkan pergi hari ini. Kak, kamu harus masuk akal. Kamu langsung minta 500 miliar, mana ada uang sebanyak itu? Jangan pura-pura. Jangan kira aku tak tahu. Kalian terus berbisnis ilegal. Kalau tak beri 500 miliar, hari ini aku akan langsung membongkarnya. Bisnis ilegal? Mungkin. Yuni, di kamar putramu menemukan ini. Bukti transfer 1,5 triliun rupiah. Ini bukti kalian cuci uang. Bukti transfer 1,5 triliun rupiah? Tidak mungkin. Pasti Rizky cuma main-main kan? Jangan berdalih. Kami sudah tahu semuanya. Yuni, jangan asal bicara. Jangan main-main begini. Karena kalian begini, kalian tak diterima di sini. Pergi. Rizky, beraninya kau membantah. Aku akan menghajarmu. Mau ku hajar kau? Tak tahu diri. Mau pukul aku. Sok berkuasa. Ayah, tak apa. Kau Dewi. Lihat anak baikmu itu. Menurutku Rizky tak salah. Kakak yang keterlaluan. Bagus. Keluarga kalian bersekongkol.
menindas kami berdua. Kalau begitu, jangan salahkan aku tak kenal ampun. Dewi, rumahmu ramai sekali hari ini. Sri, kenapa kesini? Kenapa bawa banyak orang? Dewi, kita kan tumbuh bersama dari kecil, saudara seperjuangan. Kenapa sekarang keluargamu kaya, kau malah lupa diri? Sri, jangan tak tahu diuntung. Saat kau kesulitan, aku pinjamkan 30 juta rupiah. Sekarang kau malah lupa budi. Cuma 30 juta rupiah mau buang aku? Jangan harap. Jangan banyak ngomong. Kami datang hari ini untuk minta uang kalian. Minta uang? Uang apa? Kita ada utang yang harus dihitung. Anakmu pernah memukulku. Buatku dirawat di RS berbulan-bulan. Dan lagi, dia juga memukul aku dan Sri. Kalian harus ganti rugi. Kalian memang pantas dipukul. Wah, sudah begini. Masih sok keras. Kalau tak ada 500 miliar rupiah hari ini, masalah ini belum selesai. 500 miliar lagi. Ternyata kalian sudah bersekongkol. Bahkan cara bagi uangnya sudah dihitung kan? Kak Rizky. Indah, jangan takut. Aku punya cara mengatasinya. Kalau hari ini kalian tak kasih uang, jangan salahkan kami tak berperasaan. Cuma 500 miliar rupiah, Tan. Tak perlu, karena uang ini mempertaruhkan nyawa. Aku lupa bilang, di rumah ini tiap sudut dipasangi CCTV. Tindakan kalian meminta uang ini termasuk pemerasan. Buktinya jelas, cukup buat kalian mati di penjara. CCTV? Kau pikir mengacak-acak rumahku, aku tak tahu. Tindakanmu ini sudah lama ku tebak. kenapa kau takut? Tadinya mau ambil uang dan pergi. Sepertinya kalian tak bisa dibiarkan hidup. Masa mau bunuh kami? Itu nasib buruk kalian. Siapa suruh kalian main licik dengan kami? Ini baru permulaan. Aku masih banyak trik lain. Kau pikir bisa pergi dengan aman dari rumah kami? Rizky, mereka itu cuma kumpulan sampah, penjahat nekat. Nanti bawa Indah dan ibumu pergi duluan. Biar aku yang menahan mereka. Tenang saja, Ayah. Cuma sekumpulan badut kecil ini, apa pantas melawanku? Udah mau mati masih sok hebat. Ku beri 1 menit lagi. Kalau tak transfer uang, jangan salahkan kami bertindak kasar. Sri, kenapa kau mencelakaiku? Siapa suruh putra kesayanganmu selalu tak mau menolongku? Keluarga kalian memang pantas. Kalian semua tak tahu diuntung. Kasih kalian uang, malah makin tak tahu diri. Rizky benar. Kami sudah sangat menjaga kalian. Kalian malah membalasnya dengan kejahatan dan mau mencelakai kami. Salahku sendiri tak cepat sadar akan sifat kalian. Rizky, ibu sungguh menyesal tak dengar ucapanmu. Andai ibu tahu mereka orang macam ini, ibu takkan beri mereka kesempatan. Hari ini hari kematian kalian. Karena kalian tak tahu diuntung. Kalian semua mati saja. Sialan. Kau ngapain? Aku ngapain? Tuan Muda Rizky, kalian benar-benar tak tahu diri. Berani mau bunuh Tuan Muda Rizky. Coba lihat diri kalian. Apa kalian sehebat itu? Apa ini? Apa yang terjadi? Kok kalian jadi orangnya? Terkejut? Senang? Rizky, Indah, kalian gak apa-apa? Kak Laras, gak apa-apa. Cuma mereka gak bisa mengancam kita. Aku buka kartu. Orang-orang di sekitarmu, semuanya sudah kubeli. Menurutmu lebih baik ikut kalian berbuat kriminal atau ikut aku cari uang aman? Jadi sejak awal, setiap gerakan kalian sudah dalam kendaliku. Jadi, dari awal kau sudah menjebak kami. Kau sangat licik. Licik. Tak sekeji kalian. Memeras uang, membunuh demi harta.
Setiap tuduhan itu cukup buat kalian mati di penjara. Kok bisa begini? Kok bisa jadi begini? Rizky, aku salah. Kumohon lepaskan aku, Rizky. Dia yang menyuruhku, Rizky. Dewi, beneran bukan aku. Percayalah, bukan aku. Aku takkan lagi berlembut. Dewi, aku ini kakak keduamu. Jangan sekejam ini. Dan Yuni, kalau dia di penjara, hidupnya hancur. Kak Rizky, kumohon, lepaskan aku ya. Orang sepertimu, di luar cuma bikin bahaya. Mending di penjara untuk dibina. Akhirnya hari ini bisa mengirimmu ke penjara. Ini semua salahmu sendiri. Syukurin. Ternyata kau. Laras, kau kenal dia. Dulu dia hampir. Untung Rizky menyelamatkanku. Dasar bajingan. Bawa mereka ke polisi. Rizky, aku salah. Ampuni aku. Dewi. Di hidup ini, kalian akhirnya dapat karma yang pantas. Kak Laras, urusan selanjutnya aku serahkan padamu. Pastikan bajingan ini terkurung seumur hidup. Paman, Bibi, aku pamit dulu. Laras, hati-hati di jalan. Jaga diri baik-baik. Rizky, Indah, kalian berdua berencana kapan menikah? Ibu tak sabar. Ibu ini, ngapain buru-buru? Ibu cuma nunggu cucu. Ibu lihat. Cepat minum sup ayam dan tidur. Sudah larut. Ibu pergi dulu. Indah, kamu kenapa? Kak Rizky, kok panas banget sih? Aku, Rizky, tak pantas punya istri secantik kamu. Kak Rizky, ngomong apa sih? Aku bilang seumur hidup kita takkan pernah pisah. Terima kasih keluarga dan teman yang sudah hadir di pertunangan kami. Bagus. Selamat Rizky. Selamat kalian berdua. Biar aku bicara sebentar. Hari ini adalah hari pertunangan Rizky dan Indah. Mereka tumbuh bersama sejak kecil. Teman masa kecil, saling mengerti. Hari ini akhirnya bersama. Bagus. Makasih Bapak, Ibu. Bocah nakal, dapat istri sebaik ini harus dihargai ya. Ayah. Rizky. Rizky. Kok nggak bilang aku soal pertunanganmu? Kalau bukan ibumu yang tiba-tiba telepon aku nggak bakal tahu. Aku cuma takut. Takut apa? Takut aku rebut penggantinya? Aku bukan itu maksudku. Tenang, aku hormati pilihanmu. Tapi apapun yang terjadi,
Walau seumur hidup tak menikah, aku akan terus menunggumu. Semuanya, ayo duduk, ayo duduk. Makanan segera disajikan. Ayo duduk, ayo. Ayo, duduk. Indah, seumur hidup aku takkan melepasmu. Ayo kita foto bareng. Ayo, kumpul semua. Ayo, kita foto bareng. Ayo, foto keluarga bareng. Selamat tunangan, Rizky.